20 Mei 2021 muncul sebuah postingan berupa petisi di halaman Instagram change.org_id. Petisi itu dibuat oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia atau yang sering disebut UTI, yang 9 mahasiswanya mendapat sanksi skors dan DO dari pihak kampus. Berdasarkan surat keputusan Rektor UTI, mereka yang terkena skors dan DO karena melanggar kode etik mahasiswa dan melakukan kegiatan merusak citra kampus. Kampus yang juara itu menyebut 9 mahasiswa yang dimaksud mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan aktivitas mereka di pemukiman warga dan kampus. Aktivitas tersebut menyebabkan pihak UTI beberapa kali dipanggil dan ditemui pihak kelurahan setempat beserta jajarannya. Kampus juga khawatir aktivitas tersebut akan membangun jiwa ekstremisme dan radikalisme bagi mahasiswa UTI, yang dimana bertentangan dengan prinsip-prinsip akademis. Universitas Teknokrat Indonesia memberikan sanksi, skorsing, dan dropout atau DO kepada 9 mahasiswa. 3 mahasiswa di DO angkatan 2017, sementara mahasiswa lainnya diberikan sanksi berupa skorsing 2 semester dan 1 semester. Setelah melayangkan surat somasi, LBH Bandar Lampung kini masih menunggu balasan dari pihak kampus UTI. LBH menilai keputusan DO dan skorsing berdasarkan kegiatan yang dilakukan meresahkan warga sekitar dibantah oleh mahasiswa. Mahasiswa mengklaim kegiatan murni kreativitas. Selain itu, SK yang diberikan tidak manusiawi karena disampaikan melalui pesan WhatsApp, serta tidak ada surat peringatan sebelumnya untuk mahasiswa yang di DO terkait indeks prestasi kumulatif tidak mencapai angka minimal. Semua bermula pada 2019 sekitar jam 2 siang pada awal November. Sekelompok mahasiswa membersihkan sebidang tanah dengan ukuran lahan sekitar 10 kali 3 meter. Mereka menebang 5 sampai dengan 6 pohon pinang. Batang pohon tersebut digunakan untuk membuat bangku dan tiang-tiang pondokan semi permanen, dengan atapnya memakai seng dan asbes. Tempat mereka membangun sekretariat semi permanen tersebut terletak di samping kantin panggung. Lokasinya di belakang kampus UTI di Jalan Pagar Alam 1, Kelurahan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Alasan kenapa lokasi tersebut dijadikan sekretariat himpunan adalah karena sejak 2018, Fatus, panggilan dari Ahmad Mufatus Sifai, dan anggota Himatex memang sering kumpul di kantin itu. Mereka kenal baik dengan pemilik kantin. Sebelumnya, Himatex sudah meminta izin kepada pemilik kantin untuk mendirikan bangunan semi permanen di lahan tersebut. Bangunan itu berupa pondok dengan lantai keramik putih dan atap berbahan asbes. Tempat itulah yang mereka gunakan sebagai tempat rapat, diskusi, dan merancang agenda-agenda himpunan. Tempat inilah yang dikhawatirkan oleh pihak kampus sebagai tempat untuk membangun jiwa ekstremisme dan radikalisme. Dijatuhkan sanksi berupa apa? Skorsing Berapa lama? 2 semester 1 tahun. Iya, 2 semester itu 1 tahun. Statusnya terakhir ngecek di PD Dikti putus sekolah sih statusnya. Ya, putus sekolah sekarang. Itu DO ya? Ya, kalau di SK dropout. Terakhir saya lihat di PD Dikti itu putus sekolah. Kalau di SK itu saya terkena skors Berapa lama? 2 semester 1 tahun. Semester 1 tahun. Iya. Sekarang statusnya kena sanksi skorsing selama 2 semester. Kita orang tuh dari semua
9 mahasiswa itu tuh yang terkena skors dan DO itu tuh kami tidak ada yang menyangka terkena itu. Kenapa? Kami juga itu terlalu mendadak dan terlalu membingungkan bagi kami. Kenapa? Ini tidak ada pemberitahuan pertama dan SP 1, 2, 3 itu tidak ada dan peringatan sama sekali itu tidak ada. Jadi kami bingung, kami mendapatkan SK ini kenapa nih kok dapat SK gitu. Kesalahan kami apa? Ketika SK gue terima, gue kan lagi nggak di Bandar Lampung tuh. Nah, 5 hari setelah SK gue terima, gue memutuskan untuk pulang ke Lampung, langsung ngadep ke kampus gitu. Bahwasannya gue minta penjelasan gitu kan. Ini dari poin 1 sampai 9 ini gimana gitu. Maksudnya bisa nggak dijelasin? Kan kebanyakan poin-poinnya kan ini soal aktivitas. Kalau aktivitas kan berarti kan ada waktu, ada tempat ya. Aktivitas apa yang dilakukan gitu. Dan gue tanya aktivitasnya apa gitu. Sedangkan gue dari bulan Oktober gue udah nggak ada di kampus gitu. Kan SK gue keluar di bulan Februari itu. Dari Oktober gue udah nggak di kampus loh gitu. Jadi aktivitas apa gitu. Bahkan ada poin yang melanggar peraturan wali kota tentang menggunakan masker dan berkerumun. Sedangkan kan gue nggak ada di tempat tuh. Yang tercantum di SK itu juga pun kami nggak mengerti kesalahan kami di mana gitu. Mengganggu masyarakat open dengan kami, oke dan kami gitu. Katanya ada yang soal IPK ya kami biasa aja gitu. Kawan saya ada yang IPK-nya ya di atas 2 itu. Kayak kami tuh dituduh kami tuh memberikan hal-hal negatif, menceritakan hal-hal negatif tentang universitas kami ke warga sekitar gitu tuduhannya. Ya sama aja semua, dari 9 SK yang keluar, mau itu DO dan skorsing tuduhannya sama, cuman beda sanksi saja. Di dalam SK itu mengganggu ketentraman warga. Terus pihak kampus dipanggil oleh pihak kelurahan berapa kali. Terus perusakan nama baik kampus yang dijuluki sang juara. Terus ada lagi yang takut menimbulkan jiwa ekstremisme dan radikalisme. Kami bahkan minta ketemu tuh ya nggak dijelasin. Bahkan tuduhannya itu tuh kami di DO dan yang lainnya skorsing karena tuduhannya IPK-nya di bawah 2 gitu. Kami tidak bisa melanjutkan kuliah lagi gitu untuk kawan-kawan yang di DO. Di bawah 2? Ya, kenyataannya SK-nya sendiri itu bukan SK IPK. Tapi SK-nya SK tentang tuduhan radikalisme dan mengganggu masyarakat. Itu pernah sempet tanya, ini ada apa sebenarnya? Iya, sanksinya berbeda, tuduhannya sama gitu. Tapi jawabannya malah dia merujuk ke 2017 atau 2018 itu, yang malah penjelasannya nggak ada sangkut pautnya dengan produk SK yang dikeluarkan gitu. Makanya saya bilang ini masih samar, masih nggak jelas. 17, 22, 25 Februari, dan 4 Maret 2021. 9 mahasiswa teknik sipil UTI menerima surat skors dan dropout. Semuanya adalah anggota Himatex. Sembilan mahasiswa tersebut menerima surat skors dan DO secara bertahap. Penjatuhan sanksi itu setelah mereka melunasi uang kuliah tunggal atau UKT. Dalam surat tersebut,
terdapat 8 poin yang sama yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya sanksi DO dan skors kepada 9 mahasiswa. 3 dari mahasiswa tersebut mencoba untuk membatalkan surat keputusan rektor dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akses kemana itu saksi? Proses untuk perencanaannya itu proses untuk ke masjid. Misbahul Jannah. Awal yang kami melakukan upaya non litigasi seperti mengirimkan somasi kepada pihak Teknokrat, Universitas Teknokrat Indonesia. Namun beberapa kali somasi kami tidak dijawab hingga somasi ketiga, dan akhirnya Teknokrat menjawab untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan klarifikasi terhadap somasi kami. Namun pada hari itu klarifikasi tersebut tidak memuaskan para pihak, mahasiswa dan tentunya kami sebagai penasihat hukumnya, sehingga akhirnya setelah melakukan somasi dan klarifikasi, kami melakukan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hari ini kita mau ke Petun, ya kan, terkait agenda teman-teman dari Teknokrat yang kemarin sempat ngajuin gugatan kan, udah mau masuk di proses persidangan tuh. Nah, hari ini kita tahap kedua dari dismissal proses atau hari kedua, ya kan, yang mana sebelumnya minggu lalu kita ada dismissal proses. Hari ini kita dismissal proses lagi untuk melihat sejauh mana kesiapan gugatan kita beserta lampiran-lampiran penunjangnya gimana. Kalau sekiranya nanti dipandang majelis sudah pas, ya gugatan ini bisa segera kita daftarkan dan kita sidangkan untuk segera dimasukkan ke tahap pembacaan gugatan. Di Teknokrat kita teriakkan sang juara. Di Teknokrat kita gaungkan alma mater sang juara. Di Teknokrat jiwa kita membara. Di Teknokrat semangat kita menyala, mengejar cita-cita. Hai mahasiswa, wahai mahasiswa, jadilah pemimpin bangsa di muka, membangun negeri tercinta, melanjutkan cita-cita kemerdekaan kita di tengah korupsi yang membudaya, merajalela, bahkan makin menggila, menyengsarakan rakyat jelata. Di tengah politisi yang asik mencari tahta atau mempertahankan kursinya, berkedok menyuarakan konstituennya. Kami menilai itu pelanggaran, maka sampai hari ini kami mendampingi mahasiswa untuk kemudian mendorong ini kita uji soal dasar dari pengeluaran surat keputusannya kan, karena kita lihat janggal. Kalau dilihat itu nanti kawan-kawan itu di dalam pokok perkara itu kan dituduh ekstremisme, radikalisme, sementara dalam proses pemeriksaan sidang hari ini saksi-saksi tadi didengarkan juga di dalam itu nggak ada kegiatan kawan-kawan mahasiswa itu positif semua. Nah pada saat yang sama juga hari ini kami sudah menyiapkan juga suratnya, kami mengirim surat ke Teknokrat juga atas nama kuasa hukum dari para mahasiswa ini, itu minta informasi publik, itu dijamin juga, itu dijamin informasi publik. Kita minta tata cara dan dasar serta syarat ketentuan mengaktifkan mahasiswa di Pangkalan Dakta itu. Nah, itu kita minta kepada Universitas Teknokrat sebagai bagian dari informasi publik. Disuruh kesini lagi bang, udah nelpon. Iya, cuman nggak terima ini mas, silakan baca mas. Nah, mau ngasih surat pak? Apa? Ngasih surat. Nggak, lagi mas, kami nggak dari Tekno nggak terima surat dalam bentuk surat menyurat. Gitu tadi, ya? Nggak bisa sama sekali pak? Ya bawa pulang lagi aja, orang nggak terima di sini. Semua yang 3 orang yang kita DO itu adalah IPK-nya di bawah 2. Peraturannya memang harus di DO karena ini udah bahkan
sampai semester akhir masih 1 koma. Artinya ini tidak sanggup untuk melanjutkan kuliah. Jadi kalau di sini disebutkan dikeluarkan bukan karena masalah gang itu, bukan. Tidak ada sama sekali kaitannya ya. Kebetulan saja mereka ada di sana. Nah, tapi yang menjadi gambaran sebenarnya adalah dalam SK itu tertuangnya lain, bahwa keterangan yang disampaikan oleh pihak kampus tidak dituangkan dalam SK tersebut. Artinya juga terjadi semacam keraguan-raguan sebenarnya oleh pihak kampus, dan ini terkesan dipaksakan karena tidak dapat mendalilkan sebenarnya apa yang menjadi alasan mereka diberikan sanksi. Nah kan khususnya dalam hal ini akhirnya menjadi kerancuan dan kebingungan dan justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat tentunya kan. Terhadap kegiatan-kegiatan kumpul mahasiswa-mahasiswa itu berada di dalam wilayah kampus teknokrat atau di luar dari wilayah kampus teknokrat saja? Di luar wilayah teknokrat. Di luar wilayah teknokrat. Proses skorsing dan DO tersebut itu mencederai hak-hak mahasiswa, terutama hak-hak mereka untuk berkumpul dan berserikat. Karena nyatanya setelah di persidangan terungkap bahwa mengapa SK itu keluar dikarenakan kegiatan mereka berkumpul di luar, berdiskusi di luar, dan dianggap kampus itu kegiatan yang radikal dan ekstremis dan dapat merugikan kampus. Maka dari itu, menurut kami itu wajib kami gugat, kami bela hak-hak mereka sebagai mahasiswa. Nah kemudian selama proses persidangan, ya kan, kita juga pertama mendalilkan bahwa perbuatan mereka adalah layaknya sebagai mahasiswa. Karena memang kalau kita merujuk kepada keterangan saksi dalam persidangan, pertama mengapa mereka menjalankan kegiatan kemahasiswaan di luar lingkungan kampus, ya kan? Karena memang pertama akses dan fasilitas terhadap kegiatan kemahasiswaan kurang tertunjang dengan baik oleh pihak kampus. Yang mana pihak kampus itu tidak menyediakan sarana prasarana atau kegiatan penunjang mahasiswa yang memang fokus terhadap sekelompok mahasiswa tersebut. Emang kami dari awal kayak, ayo kita buat tempat kumpul untuk sekretariatan, dan kita selalu minta ke kampus, dan kampus selalu bilang, ini di sini ada sekretariatan bersama untuk himpunan dan UKM seluruh yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. UKM dan himpunan itu bukan 1-2 di Tekno, bahkan itu sampai 30-an lebih. Itu untuk satu ruangan. Apa untuk kepentingan dan yang lain-lain, untuk acara kan kita tidak bisa memungkiri nanti tumburan dan yang lainnya. Dan kami berinisiatif untuk kami cari sekretariatan di luar gitu. Nah kemudian juga terhadap saksi dari masyarakat juga tidak keberatan dengan hadirnya mereka, karena memang kegiatan yang dilakukan mereka tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak meresahkan masyarakat setempat, sehingga saksi dari masyarakat juga menerangkan bahwa mereka menjalankan biasa seperti kemahasiswaan dalam mengerjakan tugas, kemudian berdialektika seputar keilmuan mereka, kemudian juga dalam mengerjakan tugas-tugas kampus, ya kan. Bila kita membiarkan ketidakadilan ini, yang kita takuti ke depannya hak-hak mahasiswa seperti untuk berserikat, berkumpul, untuk menyampaikan pendapatnya akan dibatasi oleh kampus. Dalam persidangan, terungkap bahwa salah satu dasar pihak kampus mengategorikan mahasiswa melanggar etik berat, yaitu mahasiswa menutup gang yang merupakan akses menuju Masjid Asmaul Yusuf, masjid yang berada di lingkungan kampus. Sehingga masyarakat setempat menjadi resah. Namun, saksi pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan mengatakan bahwa gang tersebut bukanlah akses umum bagi masyarakat. Sebab di ujungnya terdapat bangunan seperti kontrakan yang menutup lahan tersebut. Di belakang bangunan terdapat sungai yang membelah masjid dan lahan. Sedangkan di samping lahan sekretariat itu tampak gerbang besi dengan lebar sekitar 4 meter. Gerbang itulah yang menjadi jalan menuju masjid. Sekitar 30 meter setelah gerbang terdapat jembatan yang langsung menuju masjid.
Gerbang besi itu tidak dibuka untuk umum. Di sekitar sekretariat memang ada beberapa bangunan yang dahulu rumah warga. Namun, sejak 2011, satu persatu bangunan menjadi milik UTI. Kini, hanya 2 rumah warga yang berada paling dekat dengan markas Himatex. Sekitar 50 meter, barulah ada lagi rumah penduduk. Ya, suatu keputusan itu kan harus memenuhi beberapa unsur. Dia punya kewenangan dalam mengeluarkan SK itu, dan kewenangan itu harus berdasarkan prosedur dan berdasarkan substansi. Nah, kalau dia tidak mendasar itu, maka suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara, tata usaha negara, dalam ini rektor ya, walaupun dia itu rektor swasta, dia bisa dibatalkan oleh pengadilan. Dan menurut saya sangat tidak ada pembinaan ya. Seharusnya kalaupun anak itu, mahasiswa itu ada kesalahan, tugas daripada perguruan tinggi itu melakukan pembinaan, bukan pembinasaan atau penghukuman ya. (13 Oktober, amar putusan dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu agenda putusan akan dirilis secara elektronik melalui situs e-court. Iqbal, Fatus, Ulil, Handri, dan beberapa teman mahasiswa datang lebih awal. Namun hingga waktu yang ditentukan putusan tak kunjung muncul. Mereka terpaksa menunggu lebih lama dengan perasaan yang cemas. Tapi kenapa sidang nggak diucapkan di putusan dibuka dan terbuka untuk umum, walaupun juga di permanya memungkinkan untuk itu, tapi ini perintah undang-undang. Memang dari pagi feeling gua udah nggak enak. Bener aja barusan diupload, gugatan kita ditolak semuanya. Jadi amar itu baru ada amar putusan ya, belum ada ini Bang. Belum ada salinan, jadi kita belum bisa lihat dasar hakim mutus itu apa dasar pertimbangannya. Nah, ini diberi waktu sampai 2 November untuk upaya hukum. Beberapa jam sebelum amar putusan diunggah, Panitera PT UN Bandar Lampung menghubungi LBH bahwa terjadi pergantian salah satu hakim anggota. Sebab hakim sebelumnya mengikuti diklat di luar kota. Vonis itu juga telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PT UN Bandar Lampung pada Kamis 7 Oktober 2021. Musyawarah dihadiri Ketua Majelis Hakim yaitu Yarwan, Andi Martuaraja, dan Suwaida Ibrahim masing-masing sebagai hakim anggota. Ya, kalau gue pribadi ya Bang, kalau memang itu sudah jadi keputusan di awal yang akhirnya begini ya, kalau memang untuk menuntut untuk lanjut, kalau gue pribadi gue bakal tetap lanjut, karena di dalam kelompok ini ada kawan yang di DO ya, itu harus diperjuangkan juga. Namun putusan baru dikeluarkan pada Rabu 13 Oktober 2021. Mereka yang menerbitkan vonis yaitu Yarwan, Andi Matuaraja, dan Dedi Wisudawan. Dedi baru menggantikan Suwaida saat membacakan putusan. Artinya ia tak mengikuti persidangan sejak awal. Kan yang dari tadi gue bilang cuma satu kata, lawan. Kalau gue berpikir secara logika, gue yang tidak memasukkan surat gugatan, kenapa gue mati-matian kayak gini? Gitu. Karena menurut gue tidak adil. Kalau ini gak gue majuin, adik-adik gue yang di belakang dan kawan-kawan gue selama ini yang ngedukung, harapan mereka pupus. Satu lagi poin tambahannya, gue udah terlalu berlarut-larut juga dengan keadaan yang seperti ini. Dalam artian gue belum bebas melangkah lagi. Itu isi hati gue sekarang ya. Mungkin gue akan tetap terus memperjuangkan ini sampai semampunya gue. Kami semua sepakat benar-benar bulat untuk tetap maju banding. Siap. Masuk Bang.
Pertama kali sih kaget, yang pasti kaget, kecewa, emosi juga. Karena kan ngelihat perjalanan persidangan tuh sekitar 12 kali, kemungkinan ada 12 kali persidangan, yaitu memang menguatkan kami gitu sebagai penggugat, dalam arti kata ya memang kami ini sebenarnya nggak salah gitu, tapi kenyataannya ternyata putusannya tidak sesuai dengan harapan gitu juga sih gitu ya. Kaget, emosi, kecewa, kawan-kawan pun begitu sama. Maka kami sempat di LBH sempat sangat-sangat kecewa dalam proses ini karena dari pokok peradilannya dalam proses pembuktiannya kami sangat meyakini bahwa seharusnya perkara kawan-kawan mahasiswa teknokrat ini mendapatkan putusan yang sebaik-baiknya buat mereka karena tuntutannya nggak macam-macam. Tuntutannya itu hanya ada dua hal. Yang pertama itu menyatakan bahwa SK itu adalah bertentangan dengan undang-undang, maka dia harus dicabut. Yang kedua apa? Yang kedua itu mereka dipulihkan status kemahasiswaannya. Dan ternyata kalau kawan-kawan nanti dalam kesempatan yang lain bisa berbicara, berdialog dengan mahasiswa itu, pun mereka sudah sangat menyadari secara pribadi mereka tidak mungkin melanjutkan proses pendidikannya di universitas itu. Artinya apa? Artinya mereka butuh pengakuan oleh universitas yang tempat mereka mencari ilmu, diakui prosesnya. Artinya mereka butuh nilai yang sudah lampau ya, yang prosesnya mereka jalani dengan baik, dan itu diakui. Butuh nilai, butuh transkrip, dan mereka sangat menyadari mereka akan melanjutkan pendidikannya tidak di universitas itu. Tapi bahkan untuk itu aja itu dipersulit. Kalau gua kemarin bahkan sekitar berapa minggu ya, kalau nggak salah 2 atau 3 minggu setelah SK gua keluar, itu gua langsung nemuin Kaprodi, kepala jurusan gua, untuk membicarakan perihal dalam posisi skorsing ini saya bisa mengajukan pindah nggak. Dan kata dia waktu itu tunggu 3 hari lagi saya kabarin. Sampai akhirnya 3 hari itu ternyata memang selama masa skorsing nggak bisa ngajuin pindah. Jadi semua berkas-berkas yang nggak bisa gue urus sampai sekarang. Sampai mungkin kalau hitung-hitung sampai di Februari baru gue bisa ngajuin pindah. Sejak masalah ini datang, pekerjaan gue sebelumnya di Tangerang gue tinggal. Ya maksudnya banyak waktu yang gue udah buang untuk masa depan ini gitu, untuk mempertaruhkan ini gitu. Kayak setelah setelah putusan ditolak, bokap cuman bilang aja ya udah kalau pengen banding kalau bisa lu sembaring nyari kegiatan lain karena lu nggak bisa diem terus kayak gini karena waktu kan terus berjalan ya kan. Ya udah makanya gue tek pekerjaan baru di sini di Adiksi. Kalau gue sendiri gue belum ngasih tahu. Gue cuman bilang ke nyokap gue masalah belum selesai, keputusan bakal diambil di Tun Medan. Orang tua gue sendiri belum tahu masalah putusan yang kemarin karena gue takut dia juga kaget.